Nah, manfaat dari evaluasi diri madrasah, Bapak dan Ibu sekalian, kita memiliki beberapa manfaat yang sangat penting untuk Bapak dan Ibu sekalian ketahui. Yang pertama, manfaat EDM ini adalah untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja madrasah. Tentu saja ketercapaian kinerja mutu. Yang kedua adalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang dimiliki oleh madrasah. Yang ketiga, untuk mengetahui peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan, dan melakukan penyesuaian program-program yang ada. Yang keempat, untuk mengetahui jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan mutu madrasah. Yang kelima, dapat mengidentifikasi program kegiatan prioritas bagi peningkatan kinerja mutu madrasah. Selanjutnya, manfaat EDM ini juga akan dijadikan sebagai bahan penyusunan RKAM. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, prinsip-prinsip penyusunan EDM ini perlu diketahui oleh semua warga madrasah. Yaitu yang pertama, EDM ini harus dilakukan secara rutin setiap tahun. Jadi bukan semata-mata dilakukan hanya karena ada keinginan tertentu. Jadi EDM ini harus secara rutin setiap tahun warga madrasah ini melakukan suatu evaluasi diri. Dan selain daripada itu, EDM ini disusun berdasarkan data dan fakta yang objektif, ya. Tidak boleh mengada-ada karena akan digunakan untuk perbaikan mutu madrasah itu sendiri. Harus dengan kesadaran sendiri menggali fakta-fakta yang ada, yang objektif agar supaya mutu dari madrasah itu akan meningkat. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, prinsip penyusunan EDM ini harus terbuka kepada semua warga sekolah untuk diketahui oleh semua pihak, baik oleh kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dan komite madrasah. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, EDM ini dilakukan secara online atau semi-online bagi madrasah tertentu yang nanti memiliki kendala terhadap fasilitas-fasilitas internet, maka madrasah memberi kesempatan untuk dilakukan secara semi-online. Kita mengharapkan tentu saja suatu saat semuanya bisa melakukan secara online. Bagi daerah-daerah yang mengalami kesulitan, maka madrasah masih bisa mengakomodir dan memfasilitasi bagaimana nanti agar supaya EDM itu tetap bisa berjalan. Tahap berikutnya kita berbicara mengenai topik tahapan penyusunan EDM. Yang pertama-tama perlu dilakukan adalah pembentukan tim penjaminan mutu yang dieksekusikan oleh kepala madrasah. Siapa anggota dari tim penjaminan mutu atau TPM tersebut? Penanggung jawab adalah kepala madrasah. Ketuanya dipilih salah satu wakil kepala madrasah. Sedangkan anggotanya merupakan perwakilan guru, perwakilan komite madrasah, perwakilan orang tua siswa di luar komite madrasah, dan perwakilan OSIS. Nah, jika diperlukan, Bapak dan Ibu sekalian, madrasah juga dapat melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama di luar komite sekolah. Selanjutnya, TPM melakukan sosialisasi. Ya. Dan yang berikutnya lagi, TPM melakukan pengumpulan data, informasi, dan bukti fisik. Tahap keempat, TPM mendiskusikan dan menetapkan level dari setiap indikator berdasarkan data, informasi, dan bukti fisik yang sudah ditemukan pada tahap sebelumnya. Tahap kelima, TPM dibantu oleh operator madrasah mengisi instrumen yang tersedia secara online atau semi-online hasil penetapan. Kepala madrasah menyetujui hasil isian EDM melalui form yang tersedia, karena kepala madrasah bertanggung jawab. Kemudian tahap ketujuh, pengiriman hasil pengisian EDM yang sudah disetujui oleh kepala madrasah.